berani dia mewartakan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Paulus untuk bisa dikabarkan kepada orang-orang. Baik, anak-anak, sebelum kita akan memulai pertemuan buka sesi saya terakhir, lebih dahulu kita berdiri. Kita berdiri. Kita akan bernyanyi. Bernyanyi sampai kita gerak ya. Kita senang lebih dahulu. Kita gerak. Baik anak-anak, tadi kita sudah bergerak, tadi kita sudah mulai kegiatan ini dengan langsung bukaan. Baik. Kita akan melaksanakan kegiatan BKSN ini. Anak-anak diharapkan tidak mengobrol sendiri dengan teman-temannya. Kita saling senggol-senggolan, ajamnya di depan. Kalau masih ada yang ngobrol sendiri, rame, tidak akan dimulai. Marilah kita buka kegiatan BKSN yang keempat hari ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan Yesus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan pertemuan di KKR yang keempat dengan tema Allah sebagai sumber sukacita. Ya Tuhan, semoga kami juga bisa belajar dari tokoh kitab suci yaitu Santo Paulus. Semoga apa yang kami dapatkan dari pertemuan di KKR ini dapat berguna untuk kehidupan kami. Dari anak-anak kita mendengarkan dari Rasul Paulus, bagaimana Paulus itu dia adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira dari Tuhan Yesus. Jadi perjalanan dari Paulus itu dari Roma, terus dari manapun dia itu pergi untuk memberitakan Injil dari Tuhan. Kita saksikan bersama bagaimana Paulus pergi ke Roma. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin dia mengabarkan Yesus pada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayanan itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkannya cari makan. Paulus memperingatkan, kalian tidak akan selamat kalau semua tetap di kapal. Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat.
Penguasa malam mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajak gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat dari kisah Rasul Paulus yang pergi ke Roma. Ya, berarti di sini kita bisa melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam memberitakan Injil Tuhan. Sama seperti kita, kalau kita mau memberitakan tentang hal-hal yang baik yang disampaikan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan, berarti kita harus menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik, yang menunjukkan bahwa kita itu tetap setia dan taat kepada Tuhan. Lalu dalam kisah ini juga kita bisa memiliki rasa pelayanan di dalam hati kita, mau melayani Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan itu tidak setengah-setengah, tetapi kita harus melayani Tuhan dengan penuh keyakinan. Terus juga kita harus memiliki kerelaan hati dalam kita untuk melayani Tuhan. Semoga apa yang dikisahkan dari Santo Paulus ini bisa memberikan teladan atau contoh hidup yang baik untuk kehidupan kita nantinya. Baik anak-anak, sekarang Bu Sisil akan membagikan aktivitas kepada anak-anak. Dari kelas kecil maupun kelas besar akan mengisi TTS kitab suci hari ini. Tolong bukan sama bukan. Jadi kalian akan mengisi
bersukacita dalam keadaan susah, senang, maupun sedih, tetap kita harus bersukacita dalam kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Duduk. Kalau masih ada yang ngobrol, jangan diakhiri nanti. Niko, Misha, Dania, sudah. Nanti dulu. Nanti dilanjutkan. Duduk, Dania. Dania masuk tuh. Semua kita tutup kegiatan hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Kita doa yang baik, tangan dilipat, tutup mata. Tidak ada terdengar satu suara pun. Allah Bapa, sumber sukacita, kami selalu berdoa dan bersyukur agar sukacita dari-Mu selalu ada di dalam hati kami. Bantulah kami untuk juga selalu membagikan kabar sukacita kepada semua orang. Marilah kita bacakan doa Bapa kami satu kali dan juga Salam Maria satu kali. Kita doakan secara bersama-sama, secara pelan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, sekarang kita berdiri, semuanya kita akan menyanyikan lagu penutup. Tidak usah